Media Spanyol soroti debut Jordi Amat di Timnas Indonesia. Media Spanyol menyoroti debut bek Jordi Amat bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi Indonesia. Bek kelahiran Spanyol tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pemain 30 tahun itu dikaitkan dengan naturalisasi Timnas Indonesia sejak 2018. Proses panjang Jordi itu berakhir pada November lalu. Mantan pemain Real Betis itu akhirnya menjalani debut bersama skuad Garuda pada pertandingan pertama Grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja, Jumat 23 Desember. Debut Jordi Amat itu jadi sorotan media Spanyol Estado Deportivo. Jordi Amat mendapatkan pertandingan pertama bersama Timnas Indonesia, tulis Estadio dalam judulnya. Dalam laporan tersebut, Jordi Amat disebut harus menunggu lebih dari 1 tahun untuk bermain bersama tim Merah Putih. Jordi dianggap sebagai salah satu pemain dengan penampilan bagus di Betis karena dilatih Quique Setién pada 2017-2018. Sebelum debut dengan Indonesia, pemain asal Catalunya itu menghabiskan usia muda dengan timnas Spanyol. Jordi Amat pernah jadi anak asuh Luis Milla yang kini melatih Persib Bandung di Spanyol U20 bersama Dani Carvajal, Sarabia, Suso, Paco Alcácer, Saúl Ñíguez, Alvaro Morata, dan Iker Muniain. Salah satu faktor yang membawa Jordi menanggalkan kewarganegaraan Spanyol adalah darah nenek yang berasal dari Makassar. Karena hubungan darah itu, Jordi cepat menjadi warga negara Indonesia. Nenek saya yang banyak mendukung saya selama saya berkarir sebagai pesepak bola. Lahir di Makassar, kata Jordi. Timnas Indonesia akan hadapi laga krusial lawan Thailand. Sintayong janjikan permainan terbaik. Menghadapi Thailand di pertandingan ketiga Grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik. Laga ulangan final Piala AFF 2020 ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 29 Desember 2022. Menjelang pertarungan itu, Indonesia meraih 2 kemenangan pertama atas Kamboja 2-1 dan Brunei Darussalam 7-0. Namun melawan Thailand akan menentukan bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal atau final Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan Sintayong seusai laga Brunei versus Indonesia Senin 26 Desember 2022. Kemenangan telak atas Brunei sempat mengantar timnas Indonesia ke puncak klasemen Grup A Piala AFF 2022. Namun, Indonesia kali ini harus turun ke peringkat kedua Grup A karena pada laga lain Thailand berhasil melibas Filipina 4-0. Koleksi poin jumlah laga dan gol timnas Indonesia sebenarnya identik dengan Thailand. Kedua finalis Piala AFF 2020 itu kompak mengoleksi 6 poin dan mencetak 9 gol dari 2 laga. Namun timnas Thailand lebih berhak menempati puncak klasemen Grup A karena belum kebobolan, sementara Indonesia sudah kemasukan 1 kali. Persaingan papan atas klasemen Grup A Piala AFF 2022 akan memanas tengah pekan ini karena Thailand dan timnas Indonesia akan bertemu. Menurut Sintayong, hasil Indonesia versus Thailand nanti akan menentukan bagan semifinal dan final Piala AFF 2022 dalam kaitannya dengan nasib skuad Garuda. Atas dasar itulah, jaminan Sintayong akan menurunkan pemain inti timnas Indonesia pada laga kontra Thailand. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta anak asuhnya menganggap laga versus Thailand adalah partai final. Pasti akan dilakukan, mau tidak mau, kata Sintayong ketika ditanya apakah akan menurunkan pemain inti melawan Thailand atau tidak.
Pertandingan ketiga melawan Thailand sangat penting. Setelah laga ketiga akan terlihat bagaimana gambaran peluang ke semifinal dan final seperti apa, ujar Sintayong. Namun, saya selalu fokus ke setiap laga. Saya menganggap laga melawan Brunei itu seperti final, ujar pelatih berusia 52 tahun itu. Semua pemain harus memiliki mental seperti itu, menganggap semua pertandingan seperti final, tutur Sintayong. Sintayong menyimpan kapten timnas Indonesia Fahrudin Arianto dan juga bek naturalisasi asal Spanyol Jordi Amat. Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand yang tampil sebagai starter pada laga kontra Kamboja juga tidak bermain melawan Brunei. Adapun Mark Klok, Asnawi Mangkualam Bahar, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri tidak bermain penuh pada laga versus Brunei. Nama-nama di atas mulai dari Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri hingga Mark Klok kemungkinan besar akan tampil sebagai starter ketika timnas Indonesia menghadapi Thailand. Sintayong tegur Egy Maulana, padahal timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong rupanya sempat menegur anak didiknya dalam laga kontra Brunei Darussalam di laga fase grup A Piala AFF 2022. Timnas Indonesia berhasil pesta gol dengan menjebloskan 7 gol tanpa balas dalam duel yang tersaji di Stadion KLFA Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022. Dalam laga tersebut, keran gol timnas Indonesia dibuka babak pertama melalui gol Syahrian Abimanyu, yang kemudian digandakan oleh Dendi Sulistiawan sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Skuad Garuda menambah 5 gol lagi di babak kedua lewat Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasojevic, Muhammad Ramadan Sananta, Mark Klok, dan Yakob Sayuri. Kendati menang besar di laga tersebut, ternyata juru taktik asal Korea Selatan itu sempat memberikan teguran kepada Egy Maulana Fikri. Teguran itu dilayangkan karena sang pemain lamban mengambil keputusan karena terlalu lama mengolah si kulit bundar. Namun, Sintayong menegaskan bahwa teguran itu ia berikan kepada pemain berusia 22 tahun itu bukanlah tindakan emosional. Tadi bukannya saya marahin Egy, tapi saya minta Egy mempercepat keputusan, ujar Sin usai pertandingan. Mau nendang apa dribble? Harus cepat dan berani. Lanjutnya. Dengan hasil laga kontra Brunei tersebut akhirnya menghantarkan skuad Garuda ke posisi puncak klasemen sementara meski akhirnya dikudeta oleh timnas Thailand. Timnas Indonesia berhasil mengantongi 6 poin dengan selisih gol sebanyak 8 gol, hasil dari 9 kali menjebloskan si kulit bundar dan 1 kali kemasukan. Perebutan posisi pertama dan runner-up di fase grup pun belum berakhir. Kandidat lainnya yang berpotensi menjadi sang juara grup adalah Thailand. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Pertandingan itu juga menjadi laga penting bagi kedua tim untuk sama-sama mengamankan posisi agar bisa melaju ke babak semifinal. Interview dengan media Harimau Malaya, Ketum PSSI Iwan Bule belak-belakan akui Liga Malaysia bagus. Ketum PSSI Muhammad Iriawan secara belak-belakan mengakui kualitas Liga Malaysia.
Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu memberikan penilaiannya terhadap kualitas kompetisi sepak bola Liga Malaysia saat sesi wawancara dengan media Harimau Malaya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu bahkan merasa senang ada sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia. Kompetisi Liga Malaysia bagus ya, saya senang mereka bermain menggunakan pemain kami, kata Iwan Bule dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Kemarin ada Sadil Ramdhani bersama Sabah FC, kemudian pemain timnas Indonesia lainnya Jordi Amat juga main di JDT. Jadi saya bangga pemain Indonesia bisa bermain di Malaysia, ujar Iwan Bule menambahkan. Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap kehadiran para pemain Indonesia di Liga Malaysia dapat mempererat kerjasama antar negara. Khususnya dalam pembangunan kompetisi sepak bola profesional semakin meningkat dan berkembang ke level lebih tinggi. Saya berharap kita bisa bertransformasi baik pemain, pelatih, dan lain sebagainya, tutur Iwan Bule. Kita kan juga bersaudara, kita sama-sama satu rumpun, jadi kita bangkit bersama-sama dalam membangun sepak bola menjadi lebih baik, ujarnya. Adapun Muhammad Iryawan saat ini sedang mendampingi timnas Indonesia untuk melakoni matchday kedua Piala AFF 2022 di Malaysia. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion KLFA Malaysia Senin 26 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Iwan Bule berharap skuad Garuda dapat meraih hasil maksimal dari Brunei Darussalam. Para pemain sudah saya berikan semangat dan mental yang tinggi. Saya berikan yang terbaik untuk mereka seperti penginapan dan pesawat. Kami optimis lolos ke babak penyisihan dan harapannya menjadi juara, kata Iryawan.